Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengungkapkan sebuah program ia sebut Slepetnomics sebagai solusi persoalan ekonomi di Indonesia. Dengan program ini segala ketidakadilan ekonomi harus ditindak. Adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Efek selepet ala Gus Imin ini masih menjadi perbincangan pemirsa, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Dimas Oki Nugroho dan juga Dewan Pertimbangan Timnas Amin Saiful Huda. Mas Oki dan Mas Saiful Huda, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Pertama saya akan ke Mas Saiful dulu. Jadi tadi malam apa yang dipertontonkan Gus Imin adalah dengan selepet yang total disebut ini kira-kira 15 kali, gimmicknya ada, berhasil menarik perhatian publik, tapi juga tidak melupakan esensi ide gagasan di gimmick tersebut. Jadi bukan cuma gimmick-gimmick kosong begitu ya, memang seperti itu strateginya. Ya, sebenarnya berangkat dari evaluasi kita bahwa pembangunan ekonomi kita relatif semakin menjauhkan dari terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita. Ekonomi kita dibangun tanpa semangat untuk berpihak kepada yang lemah, dan ini besar di Indonesia. Itu yang disebut dengan Slepetnomics itu. Setiap diketemukan ketidakadilan dalam praktek ekonomi, disitulah Slepetnomics harus hadir. Karena negara didirikan oleh rakyatnya untuk melindungi dan mesejahterakannya. Contoh misalnya hari ini petani sulit pupuk, Slepetnomics, Gus Muhaimin menawarkan ke depan pasangan Amin terpilih akan memberikan jatah pupuk gratis kepada petani miskin. Begitupun nelayan yang hari ini susah untuk mendapatkan BBM, solar, bahkan harganya naik turun. Slepetnomics melalui Gus Imin tadi malam menyampaikan sudah waktunya nelayan diberikan jatah gratis solar bagi para nelayan kita yang miskin. Rakyat kita yang kesulitan menyangkut soal pembayaran listrik bagi yang 450 kWh, Slepetnomics memberikan tawaran supaya nanti diberikan jatah gratis listrik kepada rakyat kita yang miskin, yang wattnya di bawah 450. Dan berbagai program yang lain, misalnya stunting. Hari ini kita dapati anggaran APBN senilai hampir 30 triliun dipakai untuk menangani stunting. Saat yang sama, semestinya stunting ini bisa ke anggaran yang hampir 30 triliun bisa digeser untuk menangani ibu hamil kita sejak dari 0 bulan. Dan inilah yang menjadi semangat dari Slepetnomics. Dan ini penting ke depan karena pertumbuhan ekonomi semakin baik tanpa memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat. Di mata kami itu melahirkan ekonomi yang timpang. Dan Slepetnomics jadi
memberikan poin penting bahwa semuanya harus diorientasikan kepada masyarakat dan rakyat kita. Harga-harga sembako mahal hari ini, semuanya naik. Tidak bisa pemerintah membiarkan mekanisme ini sepenuhnya dikuasai oleh pasar. Negara dan pemerintah hadir supaya harga-harga pokok kebutuhan rakyat bisa lebih murah. Apakah bisa? Sangat bisa. Oke. Ekonomi kira-kira semangatnya ke sana. Oke. Saya akan ke Mas Oki. Mas Oki, Mas memahami penampilan analogi selepet Gus Imin ini seperti apa? Oke, thank you Mas Anggi. Jadi kalau dalam strategi untuk membangun sebuah highlight ya, dalam komunikasi, dalam upaya komunikasi terhadap rakyat dalam konteks kampanye seperti Pilpres ini, maka memang dibutuhkan sebuah coding, sebuah kata terma yang tepat yang mampu menggambarkan sebuah visi, sebuah misi dan tentunya semangat besar. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Saiful tadi semangat besarnya adalah untuk melawan ketimpangan dan bagaimana ada keberpihakan di situ yang memang dibutuhkan, yang memang diinginkan oleh rakyat dan itu harus dilakukan oleh negara. Dan menurut saya Slepenomik ini adalah upaya ke arah sana sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah komunikasi yang efektif kepada rakyat, diingat oleh rakyat karena simpel itu berbasis sarung tadi dikatakan dan disampaikan oleh Caimin, tapi maknanya dalam gitu dan itu mampu untuk bisa memiliki dampak disrupsi ya, mencoba untuk membangunkan gitu semua orang dan itu saya pikir ini adalah upaya komunikasi yang justru sangat efektif. Ternyata di balik itu memiliki sebuah substansi dan philosophical thinking dan sekaligus juga misi yang cukup tangible, artinya itu bisa diterapkan, itu bisa diimplementasi. Tapi sesungguhnya menurut saya yang terpenting ini adalah semangat besar dari Slepenomik ini. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Saiful tadi bahwa memang gagasan besarnya adalah melawan ketimpangan dan memang musuh terbesar Republik ini hari ini adalah ketimpangan, kesenjangan. Dan itu yang paling sensitif menurut saya dari 3 kandidat kemarin, nomor 1, nomor 2, nomor 3 kemarin, itu yang paling jelas positioningnya untuk melakukan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat, melawan ketimpangan sosial, itu adalah cawapres dari 01 ya, dalam hal ini adalah Muhaimin Iskandar. Terlepas dari berbagai gimmick-gimmick politik yang terjadi, gimmick-gimmick komunikasi yang terjadi selama debat, tapi menurut saya logika dan visi yang disampaikan oleh Caimin itu masih sangat clear ya, sangat jelas dan di situ keberpihakannya terasa. Oke, Pak Soki, faktanya begini, pemilih yang sekarang ini kan kebanyakan milenial, kemudian Gen Z gitu ya, gimmick-gimmick ini seolah menjadi penting. Lupa apa ide gagasan yang penting adalah punya capres-cawapres yang asik gitu, tanggapan Anda? Kalau yang asik malah sebenarnya kalau kita perhatikan itu ya Anies Imin ya, pasangan 01 di mana mereka sangat egaliter, saling melengkapi, tidak ada rasa takut di sana untuk membangun sebuah komunikasi politik secara interaktif, secara dialogis, ada gagasan di sana, ada senda gurau juga dan tidak ada rasa suasana fasistik ya, yang seolah-olah dipaksakan kepada publik. Itu yang menurut saya membuat publik kemudian juga yang ngeri juga nih kalau misalnya sedikit-sedikit Republik seolah-olah harus dikelola dengan upaya-upaya yang sifatnya seperti itu gitu. Nah Anies Imin ini dengan gayanya, dengan cara komunikasinya, lalu kemudian dengan upaya untuk membangun gimmick-gimmick yang santai dan rileks, tapi ternyata substansial, dipenuhi gagasan visi, misi yang jelas, clear keberpihakannya terhadap rakyat dan paham tentang persoalan bangsa ini ke depan, hari ini dan ke depan. Saya pikir ini itu yang memang tepat hari ini gitu. Tinggal sesungguhnya menjadi PR terbesarnya dari seluruh tim pendukung ya dari kandidat nomor urut 1 ini adalah mensosialisasikan ya kan, tidak hanya gimmick tapi juga sesungguhnya gagasan, visi, misi dan seterusnya. Saya pikir ini selama sebulan ke depan ini atau bahkan ya masih 2 bulan kurang ya kalau bisa dikatakan, masih ada waktu lah untuk mensosialisasikan gagasan besar dari Slepenomik ini. Dan saya pikir juga kita akan lihat bagaimana dan ini tidak berdiri sendiri.
kandidat-kandidat lain saya pikir juga kalau dibicarakan ada kelebihannya iya, tapi juga tentunya ada kelemahan-kelemahan yang menurut saya juga cukup krusial ya. Yang lalu kemudian dinilai publik itu tidak cukup pantas untuk dijadikan atau dipilih menjadi pemimpin. Saya pikir people learn dan ada semacam hikmah kebijaksanaan dari publik ini meskipun anak-anak muda kita jumlahnya besar, jangan sepelekan mereka. Jangan anggap mereka bodoh atau hanya sebagai pemilih pasif. Mereka menurut saya dengan media sosial yang mereka terima, informasi yang cukup objektif ya, yang bisa mereka kurasi dan mereka komparasi, saya pikir mereka akan bisa melihat kesejatian di sana, keteladanan di sana. Sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh negara ini, oleh mereka untuk memilih seorang pemimpin yang benar. Oke, Mas Oki dan Mas Saiful, saya mau ajak Anda melihat cuplikan debat tadi malam. Kita putarkan dulu. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Jadi masih satu garis merah dengan soal gimmick-gimmick tadi. Melihat penampilan Gibran tadi malam, narasi yang dibangun sekarang adalah bahwa yang muda ini bisa kok berdebat melawan politisi senior dan juga profesor. Yang muda yang vokal begitu, saatnya yang muda yang maju. Sehingga kembali terdistraksi esensi ide gagasannya dan lebih termakan soal image. Tanggapan Anda Mas Oki? Iya, yang disampaikan oleh Gibran itu seolah-olah kan beliau ingin mencoba untuk membantah kecurigaan orang bahwa dia tidak mampu berdebat ya. Dia tidak punya gagasan, dia tidak bisa berkata-kata ya. Dan menurut saya dengan susah payah Gibran mencoba untuk menunjukkan itu kepada publik di saat yang sama dengan caranya gitu ya. Beliau mencoba untuk melawan keterbatasan yang mungkin dia punya, yang selama ini kemudian di stereotipkan ke Gibran itu dengan juga mencoba untuk lebih berani men-challenge kandidat-kandidat lain terhadap Caimin maupun Gus Muhaimin maupun Pak Mahfud MD. Tapi menurut saya dalam konteks apa ya, hal itu kalau sekedar gimmick, sekedar hanya untuk mencoba menunjukkan eksistensinya itu fine. Tapi kedalaman, lalu kemudian informasinya banyak yang distortif ya. Lalu kemudian ada hal-hal yang kemudian menurut saya hanya mengejar apa namanya ya, tadi sebut buzzwords ya, seolah keren, tapi sesungguhnya kita tidak tahu realisasinya bagaimana, dan itu mengingatkan kita juga pada kampanye Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 menggunakan kata-kata yang menjulang tinggi, tapi kemudian realisasinya tidak bisa terukur dan tidak terjalankan gitu. Dan artinya apa yang dilakukan oleh Gibran secara gimmick itu hanya mengingatkan kita kepada ayahnya, pada Pak Jokowi yang pernah debat Pilpres dengan cara seperti itu juga gitu kan. Tapi orang juga mengingatkan pada apa yang terjadi kemudian, realisasinya bagaimana, implementasinya seperti apa, dan itu kan kemudian kita tahu semua. Nah, tapi the point is adalah apa yang dilakukan Gibran itu juga kalau menurut saya jauh dari yang dibutuhkan seorang pemimpin nasional yang dibutuhkan rakyat. Jadi pemimpin itu kan sebenarnya tidak, ini bicara tentang capres cawapres, kita bukan fit and proper untuk menjadi seorang direktur BUMN atau direktur bank syariah atau ingin menjadi apa ya dengan istilah-istilah yang kemudian itu memang ya itu bukan cermat gitu, dan ini adalah sebuah uji tes kepemimpinan, visinya seperti apa, karakternya seperti apa, rasionalitasnya seperti apa, dan kejelasannya dalam keberpihakannya terhadap persoalan-persoalan hari ini yang apa namanya yang memang menjadi problem rakyat dan negara ini seperti apa. Dan itu saya pikir tidak muncul di Gibran ya. Dia hanya gimmick, dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya secara susah payah, tapi juga tidak kemudian menawarkan solusi-solusi yang programatik gitu. Nah, sementara Caimin menurut saya dengan selepetnomiknya itu justru mapping persoalannya beliau paham, lalu solusinya jelas, lalu apa namanya konsep komunikasi politiknya itu juga, komunikasi publiknya juga jelas dengan selepetnomik tadi. Sedikit saja, Pak Mahfud MD juga menurut saya meskipun normatif, beliau memainkan posisi yang, karena beliau juga seorang akademisi dan kedalamannya juga kita pahami, beliau memang bermain di koridor hukum, normatif memang, tapi menurut saya beliau cukup bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan dalam debat kemarin gitu. Bukan hanya sekedar mencari kehebohan atau semacam apa buzzword semata. Saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, apakah benar ini ada yang pernyataan yang menyebutkan bahwa sebenarnya cawapres-cawapres lain tadi malam itu tidak kasih keterbaruan dalam tema ekonomi gitu. Beda dengan istilah Slepenomics ini. Apakah benar seperti itu? Tapi jangan dijawab sekarang, Mas Saiful, kita akan break terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami
dalam diskusi di sore hari ini. Kami lanjutkan diskusi di sore hari ini. Saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, jadi debat Cawapres semalam ini membuktikan bahwa calon wakil presiden ini bukan ban serep ya gitu ya. Kekuatan Capres dan Cawapres ini harus sama. Bagaimana menjaga sinergitas ini dengan selaras dan bisa diejawantahkan ke debat-debat selanjutnya, Mas? Ya, kebetulan Mas Anies dan Gus Imin memang sudah mendeklarasikan diri sebagai kepemimpinan Dwi Tunggal Nasional. Artinya dua-duanya Mas Saiful? merasa saling Oke, silakan. membuka oleh kedua beliau. Halo, Mas? Ya, silakan Mas. Halo. Tadi sempat keputus ya. Oke. Ya, Mas Anies dan Gus Imin secara terbuka sudah menyampaikan bahwa beliau berdua adalah Dwi Tunggal. Jadi kepemimpinannya akan dilaksanakan secara Dwi Tunggal, sebagaimana dulu kita pernah punya sosok Pak Karno dan Bung Hatta. Jadi dua-duanya meletakkan diri sebagai Dwi Tunggal yang saling melengkapi dalam berbagai isu dan dalam berbagai aspek. Nah, termasuk pada konteks ini, spletnomik, gagasan yang dirumuskan oleh kedua belah beliau yang sama-sama merasakan betapa Indonesia ke depan membutuhkan pemerintahan yang tadi kita sampaikan berpihak kepada rakyat. Salah satu contohnya misalnya hari ini, pemerintahan hari ini selalu ngomong investasi besar di mana-mana, tapi saat yang sama pengangguran kita masih sangat besar sekali. 8 juta lebih dan 80 jutanya masih bekerja di sektor informal dan itu rentan terhadap pendapatan yang seringkali tidak jelas, tidak pasti. Nah, pada konteks yang semacam ini termasuk yang menjadi semangat kita untuk melakukan koreksi melalui spletnomik. Yang Anda melihat kedua, tadi malam, Mas Saiful, apakah memang tidak ada keterbaruan dalam tema ekonomi yang diusung oleh cawapres-cawapres lain, Mas, dalam debat semalam? ada beberapa, termasuk misalnya pada isu menyangkut soal APBN, alokasi APBN kita, Gus Muhaimin tadi malam secara tegas menyampaikan APBN kita yang selama ini terkuras untuk infrastruktur dan mengabaikan manusianya, mengabaikan masyarakat dan rakyatnya, ke depan perlu dikoreksi secara besar-besaran. Beliau menawarkan 5% yang itu setara 150 triliun untuk diberikan kepada anak-anak muda dengan program Kamu. Jadi kredit usaha untuk anak muda. Dan ini saya kira langkah luar biasa untuk merespon menyangkut soal betapa hari ini anak-anak muda kita yang masih mengalami pengangguran di mana-mana. Yang kedua juga pemerintah harus turun langsung. Kesulitan akses dana, fasilitasi pemerintah harus secara konkret diterjemahkan dan diwujudkan. Selama ini kita selalu ngomong soal bonus demografi, tapi program pemerintah nggak pernah konkret. Bagaimana bonus demografi itu bisa dituntaskan. Dan itu, nah, itu semuanya juga tawaran ya, baru, termasuk dalam skema alokasi APBN kita yang baru. 5 miliar per desa per tahun, itu juga termasuk dalam program spletnomik, karena selama ini anggaran dana desa per tahun hanya 1,5 miliar per desa, nanti akan didorong sampai 5 miliar. Kenapa pilihan ini dilakukan? Karena kita tahu persis bahwa Indonesia yang begini besar, hampir 51% penduduknya ada di desa-desa. Nah, kita meyakini ketika putaran anggaran ini langsung menyentuh sampai pada level bawah, insya Allah semua agenda dan persoalan kesejahteraan dan kemakmuran bisa kita tuntaskan. Skemanya adalah anggaran yang biasanya habis untuk dibagi habis di kementerian, kita langsung dorong menjadi anggaran dana desa supaya direct langsung bisa dinikmati oleh rakyat yang ada di desa-desa. Oke, baik. Saya ke Mas Oki. Mas Oki, singkat saja, bagaimana membuat konsep baru seperti ini? Kita punya istilah sekarang spletnomics ya, supaya bisa memikat calon pemilih, kemudian juga memastikan calon pemilih kita bahwa ayo lihat ide gagasan, bukan gimmick. Oke, yang tadi yang disampaikan oleh Mas Saiful menurut saya harus betul-betul diterjemahkan dalam kampanye yang cukup masif ya, komunikasi politik yang cukup masif ke publik dan itu waktunya masih ada dan
tadi disampaikan soal kamu tadi itu menurut saya sangat jelas ya. Jadi ketika problemnya hari ini petanya adalah problem kita adalah kesenjangan macam-macam nih, Jakarta luar Jakarta, Jawa luar Jawa, kota desa, lalu kemudian the have and the have not, dan itu juga ada kesenjangan anak-anak muda yang selama ini mendapatkan akses kalau dalam konteks UMKM, akses modal, akses pendampingan, lalu kemudian akses pasar. Nah ini kan Slepenomik ini mencoba untuk mengakomodasi dan memberikan solusi-solusi. Dan tadi yang disampaikan juga secara konkret ya tadi kamu tadi kredit tadi anak muda usaha tadi kalau nggak salah. Nah itu kan memang selama ini itu yang selalu dikeluhkan oleh anak-anak muda yang menjadi pegiat ekonomi atau entrepreneur. Lalu yang kedua adalah tadi tiap desa 5 miliar. Nah ini harus betul-betul disampaikan ke rakyat secara cepat dan masif gitu ya. Dan saya pikir partai pengusung dalam hal ini dan tim pemenangan dari Anies Mohaimin itu saya pikir sudah paham bagaimana cara mensosialisasikan secara grassroots, dan itu memang harus betul-betul tersampaikan ke mereka melalui berbagai media baik online maupun offline. Lalu saya juga memahami kemarin dalam debat dan menurut saya cukup rasional dan bisa jelas positioning dari Gus Mohaimin ya. Nomor urut 1 ini adalah dalam konteks pajak. Ini juga dan ini menjadi problem hari ini gitu. Betapa komplain dari masyarakat kelas menengah dan menengah bawah terkait dengan tingginya pajak ini juga menjadi problem besar, dan itu kan kaitannya dengan rasa keadilan ketika ternyata layanan publik, fasilitas publik, akses kemajuan atau katakanlah kesejahteraan bagi masyarakat itu juga ternyata tidak banyak perubahan. Jadi artinya yang harus didengar ini adalah bagaimana suasana kebatinan rakyat, dan saya pikir hari ini nomor urut 1 ya Anies Imin dengan Slepenomiknya dan 8 jalan perubahan yang menjadi visi misi dari Anies Mohaimin, saya pikir itu cukup clear gitu. Nah, tinggal bagaimana sekarang itu segera dikomunikasikan ke masyarakat. Dan tapi tetap Mas Anggi, gimmick-gimmick itu penting karena memang ternyata segmentasi untuk penikmat gimmick-gimmick receh itu kadang-kadang ternyata masih ada gitu, dan mungkin mulai dari situ lalu kemudian substansi bisa menyusul. Dan itu dilakukan itu secara yang kita tunggu ya Mas ya, cepat. bagaimana strategi dan juga evaluasi dari semua tim. Gimiknya ada, esensi ide gagasannya juga jangan ketinggalan, begitu ya. Analis politik Dimas Oki Nugroho dan juga Dewan Pertimbangan Timnas Amin Saiful Huda, terima kasih atas waktu Anda di sore hari ini. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda